dengan ilmu Ya. hikmah dan apa hukumnya? Terima kasih Buya atas jawabannya. Ya, ilmu hikmah ada dua, ada hikmah ilahiyah, itu yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah, kebijaksanaan, wisdom, ma'rifat, ya ilmu tentang Allah dan Rasulnya, maka dia telah diberi anugerah yang besar, yang banyak. Itu ilmu yang dimiliki para wali. Tapi ilmu ini kemudian diganti di Indonesia dengan nama ilmu ma'rifah. Kenapa? Karena kata hikmah identik dengan kebatinan. Ya. Ya, maka yang kedua atau hikmatul sufla, hikmah-hikmah yang rendahan, ilmu hikmah untuk belajar kesaktian, baca wirid ini supaya bisa kebal, minum hasil air raja supaya kemudian kuat, baca atau puasa sekian hari supaya nanti mendapatkan aji-aji tertentu. Ya, sekarang macam-macam ya. Kul huwallahu ahad pun dipeleterin orang ya. Ada namanya kul hu geni ya. Macam-macam. Saya nggak tahu ini orang kenapa berani mencoba mengalihkan ayat tauhid kepada ayat-ayat seperti ini, kepada ayat-ayat yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya hikmah ilmu kesaktian. Dan teman-teman, orang salah keliru mengira bahwa hikmah yang nomor 2 itu dianggap tasawuf. Bukan. Tasawuf itu ilmu yang pertama. Yang kedua, tidak ada kaitannya sama sekali dengan tasawuf. Wallahu ta'ala. Pertanyaan selanjutnya ini dari Aldi Yusuf ya. Di pedesaan masih ada banyak yang menggunakan mantra-mantra berbahasa daerah. Namun mereka menyertakan basmalah dan kalimat syahadat di penutupnya. Saya agak mengimajinasikan bahwa itu tata cara orang yang berdoa dengan keterbatasan mereka dalam mengaji gitu. Mohon izin masukannya Buya. Dan bagaimana dengan praktek sesajen menurut Maulana? Jazakallahu khair. Masya Allah. Ya, mantra itu bahasa Arabnya ruqyah. Ruqyah ya. Ruqyah itu bagian dari doa, tapi doa yang dihembuskan, yang diusapkan atau yang diludahkan. Itu beda antara doa dengan ruqyah. Nah, ruqyah ini ada yang syar'i, tauhid, ada yang syirki, yang syirik. Ruqyah yang syirik itu pernah terjadi pada zaman Nabi. Ruqyah yang tidak syirik juga ada di zaman Nabi. Suatu kali ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah melaporkan ruqyahnya kepada Nabi. Jadi ruqyah itu bisa disusun oleh selain Rasulullah. Maka ini saya ingin kasih tahu bahwa ruqyah tidak mesti dari Quran dan Sunnah. Ruqyah itu bisa dari doa, ketulusan seorang hamba kepada Allah, itu bisa jadi ruqyah. Cukup dengan bahasa lokal, dia mengatakan, ya Allah, aku percaya padamu, sembuhkan orang ini. Sembuh. Itu sudah menjadi ruqyah. Jadi jangan terlalu saklek memahami ruqyah. Ruqyah tidak wajib bahasa Arab. Karena doa yang paling afdal adalah doa yang bisa dipahami dan diyakini oleh yang berdoa. Kita baca ayat kursi tapi kita tidak paham. Efeknya diketawain oleh jin yang merasuki seseorang itu. Ya. Jadi bolehkan ruqyah mantra dengan bahasa lokal? Boleh, dengan syarat tidak ada kalimat syirik di dalamnya. Nah, sahabat tadi ketika melaporkan ruqyahnya kepada Nabi, dan Nabi mengatakan la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Boleh ruqyah, boleh mantra selama kandungan katanya tidak ada syirik. Mulai dengan bismillah, ditutup dengan la ilaha illallah, dan isinya pujian-pujian kepada Allah. Itu boleh. Tapi di luar itu sebaiknya dibuang ya. Kembali saja kepada dua mu'awwizatain. Jadi teman-teman, kalau boleh saya sarankan, antum sudah nggak perlu lagi ruqyah apa saja, mantra apa saja, cukup dengan dua kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, tiup ke air, tiup ke badan, insya Allah jaga. Gak usah pakai mantra-mantra yang aneh-aneh lagi. Ya, wallahu ta'ala. Apa yang dimaksud dengan akidah mursyidah? Mohon untuk penjelasannya Bu ya. Akidah rasyidah kali. Oh, rasyidah mungkin ya, tapi di sini tulisannya mursyidah. Ya, sama sih. Oh, sama. Akidah yang lurus, yang membimbing kepada kebenaran. Karena kata rusyid, rasyid, mursyid, ya, itu berarti
lurus, cerdas, baik, benar itu. Kalau Allah bernama Ar-Rasyid, yang maha benar, maha lurus, maha baik, maha betul ya, maha ya. Kira-kira begitu kalau diterjemahkan secara harfiah. Kalau akidahnya Rasyidah atau Mursyidah, berarti akidahnya membimbingnya kepada kebenaran-kebenaran itu. Ya, wallahu taala alam bisawab. Buya izin bertanya, saya melihat ada ustadz yang bilang kalau rizki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya tanpa ada kata tapi. Maksudnya Allah kasih rizki, tapi kita kan harus tetap bekerja katanya. Ustadz ini bilang kalau kalimat tapi harus bekerja itu jatuhnya menyekutukan Allah. Jadi kalau ada kalimat tapi harus bekerja itu seolah menyekutukan Allah katanya. Bagaimana ini Buya? Ustadz itu bilang pokoknya seperti itulah. Jadi mungkin ini yang menyebabkan si suami dari beberapa istri seseorang mungkin jadi berleha-leha dalam mencari nafkah mungkin seperti itu. Baik. Teman-teman yang melakukan Allah, ada beberapa ustadz yang lagi sakar ya, lagi mabuk dalam bab tauhid. Kalau dia lagi mabuk bab tauhid, maka dia melupakan asbab. Jadi dalam mencari rezeki ada dua hal. Pertama asbab, yang kedua tajrib. Asbab itu bekerja, kalau sakit berobat, jika lelah istirahat, jika jahil belajar, itu namanya asbab. Kalau kita diam saja di rumah, tidak ngapa-ngapain, rezeki tidak datang, berarti makom kita makom asbab. Tapi antum ini diam saja di rumah, rekeningnya semakin gemuk, namanya passive income. Orangnya disebut tajrib. Ya, kalau sudah di makom tajrib, boleh berbicara seperti itu. Ya, barangkali Ustadz itu habis baca ayat wafis sama irizqukum mama tu'adu. Di langit itu rezeki kamu. Dulu ada namanya Maria al-Basriyah, murid dari Rabi'ah al-Adawiyah. Biasanya perempuan itu paling galau masalah rezeki. Laki-laki galaunya tidak terlihat. Maria al-Basriyah ini juga termasuk perempuan yang galau masalah rezeki. Seperti layaknya seorang perempuan, seorang istri. Lalu dia suka baca Quran karena dia mengerti Al-Quran, sampailah di surat Zariyat ini. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada rezeki dan apa-apa yang dijanjikan untuk. Maka Maria al-Basriyah kemudian langsung menangis dan bertobat dan mengatakan, hari ini aku lega, ternyata rezekiku dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti Maria al-Basriyah kemudian meninggalkan pekerjaan atau melarang suaminya bekerja, tidak. Ya? Jadi ini dua hal yang berbeda. Meninggalkan pekerjaan tidak ada kaitannya dengan tawakal. Tawakal, Imam Ghazali nulis dalam Ihya Ulumuddin, justru membuat orang tambah rajin bekerja. Karena Nabi mengatakan, karena Allah berfirman, fatawakkal Allah. Jika engkau berazam, maka tawakallah kepada Allah. Jika engkau bekerja, jika engkau punya proyek, jika engkau punya niat mencapai suatu, tawakal. Berarti tawakal itu barengan dengan bekerja. Nah, jika boleh dibagi, tawakal terbagi dua, tawakal sahih, ada tawakal yang batil. Tawakal yang sahih itu tawakal yang diiringi dengan bekerja, tawakal yang batil, tawakal yang berlindung dengan nama tawakal atas kemalasannya. Ya. Nauzubillah min dzalik. Untuk para suami-suami, ayo semangat kerja, cari nafkah untuk pasangan-pasangan kita, anak-anak. Ya. Apa yang dimaksud dengan berkhianat terhadap guru? Standarisasinya seperti apa yang dikatakan sebagai berkhianat kepada guru? Terima kasih. Iya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi orang-orang yang khianat kepada gurunya, yang khianat kepada mursyidnya, syekhnya, itu dapat dilihat dari indikator kemunafikan. Kalau dia bertemu dengan gurunya seakan-akan jadi orang paling baik, tapi ketika di belakang dia mengungkap aib-aib gurunya, lalu mengatakan
innama nahnu mustahzi'un. Kami itu cuma main-main aja, mengolok-olok guru kita. Ya saya sama kalian, bukan dengan dia. Bermuka dua. Jadi ciri-cirinya bermuka dua. Dengan satu kalam yang sederhana, orang yang khianat itu beda adabnya ketika di depan guru dengan adabnya di belakang guru. Jika antum termasuk orang begini, maka cepat-cepat taubat kepada Allah, karena di dalam diri kita ada kemunafikan. Ya. Itulah pengkhianatan munafik yang Allah dan Rasulnya murkai dari dulu sampai hari kiamat. Apa yang dimaksud dengan fana dan diperlihatkan? Fana itu secara bahasa Arab artinya binasa. Fana artinya seorang hamba menghilangkan ego kehambaannya, ego dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia disebut fana. Nah, siapa yang mendapatkan anugerah fana ini? Orang-orang yang mendekatkan diri secara disiplin kepada Allah dengan yang diajarkan oleh Nabi dan guru-gurunya. Ketika Allah sudah melihatnya istiqomah, Allah akan memfanakan sifat-sifatnya, lalu mengganti sifatnya menjadi sifat Allah. Begitu dalam hadis Imam Bukhari, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku akan menjadi pendengarannya, yang mana dia mendengar dengan. Ini yang dimaksud fana yang paling tinggi, yang fana yang paling hakiki. Nah, di saat itulah baru kemudian terjadi penyingkapan rohani yang disebut kasyaf. Ya? Wallahu ta'ala. Terima kasih, Bu. Dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, apa syarat-syarat dan adab bersyuhbah terhadap guru mursyid? Bisakah kita bersyuhbah melalui online? Adab suhbah, ya. Jika ingin membaca yang panjang, itu ada dalam 2 kitab besar, Tanwirul Qulub Muhammad Amin Al-Qurdi. Kemudian yang kedua, yang paling bagus, Awariful Ma'arif karya Imam Suhrawardi. Itu paling bagus. Bedanya, di kitab yang pertama sudah dirapikan, di kitab kedua itu ditulis acak. Tapi yang paling inti dari suhbah, 2 hal saja. As-sidqu, ya, wa adamul khiyanah. Ya, kejujuran, kesetiaan, dan tidak berkhianat. Itu yang paling penting daripada suhbah. Suhbah bisa diartikan berguru kepada seorang syekh, mursyid, atau kiai. Kita mungkin ada kesalahan di depan guru, tapi jangan berkhianat kepada guru. Hanya itu. Ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Ahlul Badar, ya'malu, ya, ma syi'tum. Lakukan suka-suka kamu. Ya. Kenapa? Karena Allah yaghfir lakum. Qad ghafarallahu lakum. Allah telah ampunkan kalian. Di antara sahabat ada yang hatinya sangat cinta kepada Allah dan tidak pernah khianat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi dia punya kecanduan, addiction, kecanduan terhadap minuman yang keras. Dan itu tidak bisa dia tinggalkan. Ketika Nabi wafat, ini bertambah parah. Sehingga dijilid, dihukum oleh Abu Bakar, oleh Umar. Ketika orang-orang bunuhlah dia karena dia orang fasik. Umar kemudian memarahi orang yang menghardiknya dan mengatakan, da'uhu, tinggalkan dia, fa'innahu yuhibbullah wa rasulah. Biarkan dia, karena dia mencintai Allah dan Rasul. Umar sangat faham, karena Umar sangat mengerti apa yang Nabi ajarkan tentang hakikat kesetiaan sahabat-sahabat. Jadi teman-teman, barangkali orang-orang di sekitar kita, atau orang-orang yang kita lihat hari ini bermaksiat, tapi di hatinya ada kesetiaan kepada seorang alim, kepada seorang habib, seorang syekh mursyid. Siapa tahu dia mungkin lebih selamat kalbunya daripada kita yang taat, tapi setiap hari mencari aib guru kita. Allah Ta'ala.